Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al khair wa dilalata ala al huda ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa ila syarihi wal matin wal muhassi syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hari ini pembahasan kita adalah pembahasan tentang anwa'ud dilalah. Ya. Anwa'ud dilalah ini sebenarnya pembahasannya di ilmu lughah. Ya, dilalah itu pembahasan ilmu lughah. Ya, dilalah ini nanti juga di usul fikih dibahas. Ya, dilalah itu dibahas di mantiq, dibahas di usul fikih. Pembahasan aslinya ada dibahas juga di balaghah. Pembahasan aslinya ada di ilmu dilalah. Ya, ilmu dilalah itu salah satu ilmu lughah. Ya, dilalah ini aslinya bukan ilmu mantiq. Ya, mantiq itu pembahasannya cuma tentang makna. Ya, mantik itu pembahasannya tentang ma'ani. Tapi kemudian ma'ani itu tidak bisa kita sampaikan kepada orang lain kecuali dengan sesuatu yang menunjukkan kepada makna itu. Ya, maka diperlukan pembahasan dilalah. Ya, karena dilalah itu menunjukkan kepada makna. Ya. Dilalah itu terbagi kepada dilalah lafziyah dan dilalah ghairul lafziyah. Ya. Ketika kita bilang gini, berarti maksudnya apa? Musir Said. Itu kan dilalah. Ya, maksudnya ya, keluar. Tuh, itu dilalah. Ya, itu dilalah, tapi dilalahnya bukan dilalah lafziyah. Kita bukan dengan lafaz tapi isyarat. Ya. Kalau mata miring-miring sebelah itu artinya apa itu? Ya, itu dilalah. Ya, tapi dilalahnya bukan dilalah. Ya, bukan dilalah lafziyah. Ya. Ya, jadi pembahasan dilalah dimasukkan ke dalam kitab mantiq karena dia punya peran untuk menyampaikan makna. Ya, sedangkan ilmu mantik itu ilmu membahas tentang makna. Ya, ilmu mantik tasawur itu tentang makna. Tasdiqat itu tentang makna semuanya. Ya, dimasukkanlah ilmu dilalah. Ya, begitu juga mabahisul alfaz. Mabahisul alfaz itu bagian dari dilalah. Ya, bahkan alfaz itu adalah dilalah yang paling kuat. Karena alfaz itu dilalahnya pasti. Ya, berbeda dengan dilalah isyarah. Isyarah itu beda-beda. Ya, orang Mesir kalau kayak gini apa artinya? Usbur. Ya, usbur. Orang Indonesia apa? Ya, untuk ya, setiap orang beda-beda. Ya. Kalau isyarah, habis itu pokoknya dilalah yang selain lafaz itu beda-beda. Ya. Orang Mesir itu kalau kita salah ngafal misalnya salah, mereka bilangnya gitu kan? Ya, kalau kita kayak gitu tuh apa biasanya? Ya, itu dilalah. Ya, dilalah yang selain lafaz itu berbeda-beda pemahaman orang. Ya, makanya dilalah yang selain lafaz itu tidak bisa dipahami dalam mantik. Mantik itu harus pasti. Ya, mantik itu harus pasti. Nah, yang pasti itu adalah dilalah lafziyah. Ya. Ya, di sini pembahasannya adalah anwa'ud dilalah, ya, al-wad'iyah. Ya. Dilalah itu adalah fahmu amrin min amrin. Ya, dilalah itu kita memahami sesuatu dari sesuatu yang lain. Ya, amrin di sini nakirah. Ya, fahmu amrin min amrin. Berarti amr yang pertama bukan amr yang kedua. Amr yang kedua bukan amr yang pertama. Kalau kita bilang fahmu amrin minal amri, berarti nafsuhu. Ya.
Nah, dilalah itu adalah fahmu amrin min amrin, ya. Al-fahmu itu apa? Apa dulu? Apa? Intiqal? Ya. Intiqal, karena kita bahasnya lebih umum dari lafaz, maka artinya intiqal minad dal, ya, ila al-madlul atau al-makna. Ya. Jadi dalam dilalah itu ada yang namanya ad-dal. Ya. Ada namanya ad-dal. Ada namanya al-madlul. Ya. Ad-dal itu yang menunjukkan, madlul itu makna yang ditunjukkan. Ya. Kalau dilalahnya pakai lafaz, maka ad-dalnya adalah al-labzu. Ya. Kalau pakai isyarat, dalnya adalah al-isyarah. Ya. Dal itu nanti banyak, ya. Misalnya apa? Pelang di jalan, itu dal juga, dia menunjukkan, ya, belok kiri, ya, 20 km lagi Banjarmasin. Ya, itu dal. Ya, itu dal. Ya, tapi dalnya bukan lafaz. Ya, dilalahnya dilalah wad'iyah, ya, tapi bukan lafaz. Ya. Kemudian hubungan antara dal dengan madlul, irtibat antara dal dengan madlul, ya, itu dinamakan ad-dilalah. Ya, ad-dilalah itu adalah irtibat baina ad-dal wal madlul. Ya. Ad-dalalah itu adalah fahmu amrin min amrin, ya. Al-fahmu itu intiqal minad dal ilal madlul, intiqalu dzihni, ya. Intiqalu dzihni minad dal ilal madlul. Ya, kita ketika mendengar sebuah lafaz, ya, kita ketika mendengar sebuah lafaz makan, ya, dari kata-kata makan itu langsung berpindah dari lafaz makan kepada sebuah makna, ya, yaitu makna makan itu, ya, itu namanya fahmun, ya, intiqal minad dal ilal madlul. Ya, dilalah itu adalah fahmu amrin min amrin, dan dilalah itu merupakan sifat daripada lafaz. Ya, kalau kita dijadikan dilalahnya adalah dilalah lafziyah saja. Ya. Oke. Ada yang namanya sababut dilalah. Ya. Ya, kita bilang al-asad. Asad ini menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada makna hewan muftaris. Ya. Berarti asadnya dinamakan ad-dal, hewan muftarisnya dinamakan al-madlul. Ya. Semua lafaz itu adalah dal, semua makna itu adalah madlul. Ya. Semua makna adalah madlul. Ya, semua yang menunjukkan kepada makna itu adalah dal. Ya. Nah, di sini lafaz asad dia menunjukkan kepada hayawanun muftaris binafsihi, ya, karena lafaz asadnya atau karena yang selainnya. Ya, lafaz asad ini menunjukkan kita kepada makna hayawan muftaris karena lafaznya atau karena yang lainnya. Karena lafaznya. Kalau karena lafaznya, boleh nggak kita misalnya menamakan makanan ini asad? Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi hakikatnya boleh nggak? Boleh nggak kita namai manusia dengan asad? Boleh. Berarti ketika kita bilang manusia asad, berarti manusia itu hayawan muftaris. Kalau asad, lafaz asad itu menunjukkan makna hayawan muftaris binafsihi. Iya nggak? Berarti apa? Berarti lafaz asad menunjukkan kepada hayawan muftaris, menunjukkannya bukan binafsihi, tapi bisa babin akhar. Ada sebabnya kenapa lafaz asad itu menunjukkan kepada hayawan muftaris. Ya, buktinya kita bisa menamai manusia dengan asad. Kita boleh menamai makanan dengan asad. Saya mau beli asad. Maksudnya ini. Boleh. Ya. Nah, asad di sini dia menunjukkan kepada hayawan muftaris karena ada sebab. Ya, sebabnya adalah al-wad'u. Ya, sebabnya adalah al-wad'u. Sebabnya adalah orang Arab meletakkan kata asad untuk menunjukkan makna hayawan muftaris. Ya, sebabnya adalah al-wad'u. Wad'u apa artinya? Masih ingat? Wad'u itu apa? Ya. Wad'un itu yang kalau umumnya, ya, wad'un umum
ya, ja'lu asy-syai'i atau ja'lul labzi bi izai ma'nan apa? Bihaitsu ya, bihaitsu idza utliqal awal fuhima ats-tsani ya, lil alimi bil wad'i. Ya. Ya. Wad'un. Kita bikin wad'unnya wad'un yang secara umum, bukan wad'un labzi. Ya, kalau secara umum kita ganti kata-kata lafaznya dengan syai'. Ya. Wad'un itu adalah ja'lus syai'i. Kita menjadikan sesuatu biizai ma'nan akhar, biizai ma'nan, ya, kita menjadikan sesuatu berhadapan dengan sebuah makna. Ya, kita menjadikan sesuatu berhadapan dengan sebuah makna. Bihaitsu, ya, ketika sesuatu itu utliqa, diucapkan, bihaitsu idza utliqal awal, ketika diucapkan makna lafaz al-awal maksudnya adalah syai'. Ya, bihaitsu idza utliqa syai'. Kalau kita ucapkan syai' itu, kalau kita isyaratkan syai' itu, fuhimas tsani, kita memahami sebuah makna, ya. Misalnya apa? Misalnya orang Arab pertama, ya, mereka meletakkan lafaz asad itu berseberangan dengan makna hayawan, ya. Nih, ja'lu asad bi izai ma'nan hayawan muftaris. Ya, kita menjadikan lafaz asad itu berhadapan dengan makna hayawan muftaris. Bihaitsu idza utliqa, kalau kita ucapkan utliq, kalau kita ucapkan awal, kalau kita ucapkan asad, fuhimas tsani, yang dipahami adalah makna hayawan muftaris. Ya, itu namanya al-wad'u. Ya, al-wad'u itu ja'lus syai'i. Ini kalau wad'unnya umum. Karena wad'un itu tidak cuma di lafaz, ya. Pelang-pelang di jalanan itu, ya, alamat 200 meter lagi Iskandaria, lampu, itu juga wad'un diletakkan. Siapa yang nyuruh kalau lampu merah itu harus berhenti? Kalau lampu hijau jalan, lampu kuning siap-siap, ya. Itu ada yang meletakkan, ya enggak? Ada yang meletakkan itu, ya. Maka itu juga dinamakan wad'un. Wad'u syai'i, ai orang sepakat meletakkan warna merah biizai ma'nan, menunjukkan makna harus berhenti. Ya, bihaitsu idza utliqa, kalau terjadi lampu merah, ya, fuhimas tsani, orang paham, orang akan berhenti. Nah, itu maksudnya adalah wad'un. Ya, wad'un itu seperti itu. Mafhum ya? Ya, wad'un. Ya. Nah, salah satu sebab dilalah, sebab sebuah lafaz atau sebab sesuatu menunjukkan kepada makna, itu salah satu sebabnya adalah al-wad'u, ya, karena adanya wad'un, ya. Itu sebabnya, ya. Wad'un itu adalah ja'lus syai'i bi izai ma'nan bihaitsu idza utliqal awal fuhimas tsani. Tapi syaratnya lil alimi bil wad'i. Ya, untuk orang yang tahu aja. Kalau kita nggak tahu, ya, dengan wada' kita nggak akan yantakil dzihin minal lafaz ila makna. Misalnya apa? Kita nggak tahu makna ghadan far. Ya, lalu ada orang mengucapkan ghadan far. Ya udah, makna kita diam aja. Nggak ada perpindahan dari makna ke makna karena kita tidak tahu wada'nya. Tapi kalau kita udah pernah buka kamus, kita tahu orang Arab meletakkan ghadan far itu untuk makna ini, maka ketika diucapkan ghadan far, oh, ghadan far itu adalah singa, langsung otak kita, ya, berpindah. Ya, makanya ada kait lil alimi bil wad'i. Ya, lil alimi bil wad'i. Itu sebab yang pertama. Ya, sebab pertama adalah wad'un. Ya. Sebab yang kedua, itu adalah tab'un. Ya, tabak. Ya. Ya. Orang misalnya wajahnya memerah, ya. Wajahnya memerah. Itu menunjukkan kepada apa? Ya. Ya, wajah merah itu biasanya menunjukkan kepada malu, ya. Tapi ada nggak orang nulis di kamus wajah merah itu menunjukkan kepada malu? Nggak ada. Tapi itu tabiat, ya, tabiat manusia. Kalau dia malu, wajahnya akan memerah, ya. Maka itu ihmirarul wajhi, ya. Ya, alal khajal, ya. Wajah memerah menunjukkan kepada malu, ya. Itu
Di mana kita tahu dia menunjukkan? Apa sebab yang menunjukkan itu? Ya, sebab yang menunjukkannya adalah ya tabiat, ya tabiat manusia. Kalau malu itu mukanya memerah, ya. Kalau pucat itu tanda sakit atau ya kelaparan, takut, ya. Pucat, ya. Itu yang menunjukkan adalah tabiat, ya. Ya. Kemudian ada lagi sebab dilalah yang lain adalah al-aql. Ya. Misalnya apa? Ada orang teriak-teriak di bawah imarah, ya. Wow, wow, wow gitu teriak-teriak kan. Nah, dengan berteriak-teriak itu kita tahu di bawah rumah itu ada manusia hidup. Ada orang hidup. Nah, itu cara dilalahnya pakai apa? Yang membuat kita tahu di bawah itu ada orang hidup apa? Bukan lafaznya, tapi gara-gara akal kita. Akal kita mengatakan setiap ada orang yang berbicara pasti orangnya hidup. Ya, berarti apa? Akal yang menentukan, bukan dari lafaznya. Ya. Karena lafaznya tidak menunjukkan orang hidup, lafaznya cuma teriak wow wow doang, ya enggak? Ya. Berarti dilalah itu bisa ditunjukkan oleh wad'un, bisa ditunjukkan oleh tab'un, bisa ditunjukkan oleh akal, ya. Sebab adanya dilalah itu adalah al-wad'u, at-tab'u dan al-aqlu. Ya, tiga ini adalah sebab adanya dilalah, ya. Wad'un itu bisa dibilang kesepakatan antara manusia, ya, atau ja'lu syai'i bi iza'i ma'nan bihaitsu idza utliqal awwal fuhimat tsani lil alimi bil wad'i. Ya. Kemudian tab'un itu tabi'ah, ya. Sebab dilalahnya bisa babit tabi'ah, ya. Seperti merahnya, ya, merahnya muka ketika malu, ya. Ya, mau ditulis? Mau dong. Apa? Apa? Kalau taba itu tabi'ah. Taba itu tabi'ah, nggak ada ditakrifkan. Ya. Kalau akal itu nanti takrifnya ada sebenarnya. Tapi akal itu takrifnya takrif falasifah. Akal itu apa biasanya takrifnya? Nurun, ruhaniyun, pokoknya seperti itu. Nggak terlalu membantu ditakrifkan di sini. Ya.
Lil alimi bil wad'i maksudnya ya. Lil alimi bil wad'i maksudnya adalah ketika kita bilang ya ja'lu syai'i bi izai ma'nan. Kalau misalnya apa? Misalnya orang Mesir bilang kayak gini tuh sabar, ya enggak? Orang Mesir menjadikan yang seperti itu menunjukkan makna sabar, ya. Tapi kita orang Indonesia nggak tahu ini ngapain, ya enggak? Ya. Terus orang Mesir bilang seperti ini ke kita, paham nggak kita? Nggak paham, kecuali kita tahu bahwa orang Arab meletakkan kayak gini itu untuk menunjukkan sabar. Lil alimi bil wad'i. Maksudnya lil alimi bil wad'i apa? Intiqal. Idza utliqal awal fuhimasani. Kita bisa memahaminya kalau kita tahu wada'nya. Kalau kita tidak tahu wada'nya, kita nggak bisa paham. Ya, makanya ada kata-kata lil alimi bil wad'i, ya. Apa? Ada yang diwada, ada yang enggak. Ya. Kalau ini kan khusus bahas tentang wad'un. Yang ini. Kalau madlul, ada yang enggak. Ya. Misalnya apa? Misalnya tadi, ya, yang wajah memerah. Itu siapa yang meletakkan? Enggak ada kan? Memang tabiat kita. Kalau malu itu wajah memerah. Itu bebekas itu ya, sebelahnya. Kan ada yang letak. Hari ini hari Rabu ya lo. Terakhir nih. Di baru hari terakhir ini 3 hari yang lumayan. Shock dengan elit Shopee kan? Di Shopee kan? Abdul, kayak ingatan Shopee. Habis enggak. Ya, sudahkah? Ya. Dilalah ini, ya, dilalah.
itu terbagi kepada al-lafziyah dan ya, dilalah lafziyah dan dilalah ghairi lafziyah. Ya. Dilalah lafziyah juga terbagi kepada sebabnya ini, ya. Ada wad'un, ada tab'un, ada aklun, itu sebabnya, ya. Berarti di dilalah lafzi itu juga ada 3. Ya. Dilalah lafzi, al-lafziyah yang al-wad'iyah. Ada yang at-tab'iyah. Ada yang al-aqliyah. Dilalah lafziyah aqliyah, ya. Begitu juga yang ghairul lafzi. Ya. Ini juga terbagi kepada wad'iyah, tab'iyah, dan al-aqliyah. Ya. Dilalah ghairil lafziyah yang wad'iyah, ya, dilalah ghairil lafziyah yang wad'iyah seperti lampu merah itu apa? Al-isyarah. Ya. Ya. Nih, seperti lampu merah. Lampu merah itu dilalah wad'iyah, tapi dia bukan lafaz. Ya, ada yang meletakkan lampu merah untuk berhenti. Bisa nggak diubah? Bisa kan? Ya, kita buat lampu hijau untuk berhenti, ya, merah untuk jalan. Bisa kan? Bisa, ya, tapi harus sepakat dulu. Ada yang meletakkan. Ya. Kemudian dilalah tab'iyah, tapi dia bukan lafzi. Apa? Ada nggak? Ya, tadi ihmirarul wajhi. Atau dilalatu al-ghaith ala an-nabat. Ya. Hujan. Ya, tempat yang sering musim hujan biasanya tumbuhan subur. Ya. Kalau dilalah aqliyah apa? Dilalatul alam, al-alam ala, ya, mujidihi. Ya. Itu dilalah ghairul lafziyah. Ya, dilalah ghairul lafziyah itu terbagi kepada wad'iyah, terbagi kepada tab'iyah, terbagi kepada aqliyah. Kita bisa baca tab'iyah, bisa tab'iyah. Ya. Ya, dilalah ghairil lafziyah yang wad'iyah itu seperti isyarah. Isyarah itu enggak ada lafaznya, tapi kita bisa paham, ya. Isyarah maksudnya lampu merah, ya, bukan isyarah yang kayak gitu, bukan. Ya. Kemudian yang tab'iyah itu ihmirarul wajhi. Yang aqliyah itu al-alamu, ya, dilalatul alam ala mujidihi. Alam itu pasti ada yang menciptakan. Itu di mana kita tahu? Kayak akal, ya, akal kita bilang mustahil sesuatu itu ada tanpa ada yang mengadakan atau menciptakan, ya. Baik, itu dilalah ghairul lafziyah. Kemudian dilalah lafziyah sama, itu juga terbagi kepada 3, ya. Dilalah lafziyah yang wad'iyah, ya. Misalnya apa? Misalnya asad menunjukkan kepada hewan muftaris. Ya, ini ada yang meletakkan makna asad itu sehingga kita bisa memahami makna asad itu menunjukkan makna hewan muftaris. Ya. Yang meletakkan adalah orang Arab. Orang Arab meletakkan asad itu untuk hewan muftaris. Ya, kita orang Indonesia terserah, kita bisa meletakkan juga asad untuk nama kue misalnya. Ya. Ishtaraitu asadan, ya. Atau akaltu asadan. Halal apa haram? Kalau kue, ya halal kue kan? Iya. Ya. Ya, dilalah lafziyah dan tabi'iyah. Ya, dilalah al-lafziyah at-tabi'iyah. Ya, contohnya apa? Ada nggak lafaz itu keluar secara tabi'ah? Ya, apa? Ada. Ya. Aduh misalnya, ya, aduh atau batuk, khuk gitu. Nah, tuh. Nah, itu. Ya. Itu namanya dilalah tabi'iyah. Ya, tidak ada yang meletakkan batuk itu untuk menunjukkan, tapi tabiatnya. Batuk itu menunjukkan, ya, menunjukkan sakit, ya, menunjukkan sakit.
Itu namanya dilalah. Tapi batuk itu lafaz bukan? Lapas. Lafaz, karena dia keluar dari makhraj. Ya. Dia lafaz. Ya. Kemudian dilalah akliyah. Apa? Lafaz tapi menunjukkan secara akal. Apa? Ya, tadi orang berkejak di bawah menunjukkan dia hidup. Ya. Al-mutakallim ya wara al-jidar tadullu ala hayatihi. Ya, kita mengetahui hayatnya bukan dari kata-kata mutakalimnya, bukan dari lafaz wada'nya, tapi dari suaranya. Ya. Tapi suaranya adalah lafaz. Ya. Tapi biwasitatil aql. Contohnya, aduh batuk. Nah itu contohnya. Indong ah. Apa? Yang mana? Yang ini. Contoh Ya, ihmirarul wajhi. di bawahnya Al-ghais. Ya, dilalatul ghais ala an-nabat. Ya, secara tabiah tempat yang sering hujan itu biasanya ditumbuhi tumbuhan. Tiga kali deh itu.
Udah belum? Ya, kita baca matanya. Ya. Nah, tadi dari semua ini, ya dari semua dilalah ini, ya dilalah itu ada dilalah lafziyah, ada dilalah ghairil lafziyah. Ya, dilalah yang ghairul lafziyah atau dari semua dilalah ini yang dipakai manatiqah hanya dilalah lafziyah al-wad'iyah. Yang dipakai ini saja. Kenapa yang lain tidak dipakai? Karena yang lain itu maknanya bisa berubah-ubah. Ya, bisa berbeda-beda. Ya, ihmirarul wajhi, ya kadang tabiat itu bisa berubah. Ya. Habis itu misalnya apa namanya? Dilalah ghairul lafzi tapi akliyah, tidak semua orang bisa paham. Tidak semua orang sadar bahwa alam itu menunjukkan kepada penciptanya, ya enggak? Kemudian dilalah isyarah, ya. Tidak semua orang paham dan dilalah isyarah itu beda-beda karena kita bisa apa namanya? Bisa merubah-rubahnya. Nah, maka dilalah yang pasti itu cuma dilalah lafaz, ya dilalah lafaz, ya. Maka cara berkomunikasi paling baik itu adalah pakai lafaz. Pakai lafaz itu lebih jelas daripada pakai isyarat, ya. Daripada pakai isyarat. Makanya manatiqah karena yang ingin disampaikan makna dan maknanya itu harus pasti, maka manatiqah cuman memakai pakai lafaz saja, ya. Dilalah lafziyah al-wad'iyah, ya. Buka halaman 62. Wad-dalalatu atau dilalatu atau dulalah, ya boleh 3. Fahmu amrin min amrin, ya dilalah itu adalah fahmu amrin min amrin. Amrun yang pertama adalah madlul, amrun yang kedua adalah ad-dal, ya fahmu al-madlul min ad-dal. Kita memahami makna dari yang menunjukkan kepada makna. Yang menunjukkan kepada makna itu bisa lafaz, bisa ghairul lafzi, ya. Kafahmina al-jirmil mahud min lafzi as-sama, ya. Seperti kita paham bahwa al-jirmil mahud, ya, jirmil mahud. Ya, jirmil mahud itu makna sama. As-sama itu al-jirm. Al-jirm itu kalau manusia namanya jasad. Ya, jisim, jirm. Ya, jirm itu jisim. Al-jirmil mahud. Mahud itu maksudnya yang kita apa namanya? Mahud itu yang sudah ada perjanjian antara kita dengan orang lain, ya ma'hud, yang ahida itu kan perjanjian. Al-jirmil ma'hud maksudnya adalah yang di atas itu, ya al-jirmil ma'hud, benda yang di atas kita itu adalah madlul daripada lafaz as-sama, ya. Falabzus sama yusamma dalan, ya lafaz samanya, lafaznya yusamma dalan. Wal jirmil ma'hud madlul, ya. Wad-dalalatu bihasabid dal sittatu aqsam. Ya, ini pembagiannya. Bihasabid dal sittatu aqsam. Li'anna ad-dal imma an yakuna lafzan kal mithalil mutaqaddim au ghaira lafzin kad-dukhani ad-dal 'alan nar. Seperti asap yang menunjukkan kepada api. Ada asap berarti kita tahu di situ ada api. Wa imma an yakuna dalan bil wad'i. Wa kullun minhuma imma an yakuna dalan bil wad'i aw bit tab'i aw bil aqli. Wa kullun minhuma ay wa kullun minal labzi aw ghairil labzi itu yakunu dalan bil wad'i bit tab'i aw bil aqli. Maka semuanya jadi 6, ya, jadi 6. Misalu dilalah ghairil labziyah al wad'iyah. Contoh dilalah ghairil labziyah al wad'iyah dilalatul isyarah ala makna na'am, ya kayak gini. Menunjukkan makna na'am. Ya, menunjukkan makna na'am. Aula, ya geleng-geleng kepala, menunjukkan makna la. Cuk-cuk. Ya, kalau cuk-cuknya bukan itunya, tangannya. Ya, menunjukkan makna la. Itu dilalah ghairil lafziyah. Ya. Wa dilalatin nuqush 'alal alfaz, ya. Tulisan ini, nih tulisan bahasa Arab, ini menunjukkan kepada lafaz. Ya enggak? Dilalahnya bukan dilalah lafziyah, tapi wad'iyah. Orang Arab tulisannya kayak gini. Kita Indonesia beda lagi. Ya, orang Banjar beda nggak tulisannya? Sama. Ya. Ya, orang Cina beda tulisannya, ya kan? Ya, dilalatun nuqush 'alal alfaz. Berarti itu dilalah wad'iyah, tapi dia ghairi lafziyah. Ya. Bahasa Cina lafaz apa bukan itu? Bahasa Cina. Contoh
Lafaz. Ya, yang bukan lafaz apa? Tulisannya, nukusnya. Ya, nukusnya menunjukkan kepada lafaz. Ya. Nukus itu tulisan. Naksun. Naksun itu lukisan, tulisan maksudnya di sini. Wa mithalut tab'iyah atau tabaiyah dilalatul humrati 'alal khajal was sufrati 'alal wajal. Ya, pucat menunjukkan kepada malu. Ya, sufrah itu kuning kepucat-pucatan, menunjukkan kepada wajal itu apa? Ya, wajal itu takut. Wa mithalul aqliyah dilalatul alam ala mujidihi wa huwal bari jalla wa ala wa dukhan 'alan nar. Ya. Dukhan 'alan nar itu dilalahnya dilalah aqliyah. Wa mithalud dilalah al-lafziyah al-wad'iyah dilalatul asadi 'alal hayawanil muftaris wal insan 'alal hayawanin natiq. Ya. Wa mithalut tab'iyah dilalatul anin. Anin itu sakit. Anin itu apa namanya? Merintih. Ya, orang kesakitan. Dilalatul anin 'alal marad wal ala alamin bis sadri. Ya, orang batuk. Wa mithalul aqliyah dilalatu kalamil mutakallim min wara'il jidar ala hayatihi. Ya. Ya, was-surah ala musibatin nazalat bis-sarikh. Sarikh itu apa? Apa? Ya. Orang kena musibah kemudian dia ya berkociak merintih. Wal mukhtaru min hadhil aqsam ats-tsalasah, yang dipilih oleh manatiqah dari 3 aqsam ini, dari masing-masing 3 aqsam ini cuman ad-dilalah al-lafziyah al-wad'iyah, ya al-wad'iyah saja. Faqauluna al-lafziyah ya mukhrijun li ghairi al-lafziyah bi aqsamiha. Di judul kita bilang apa? Anwa'ud dilalah al-wad'iyah. Anwa'ud dilalah al-wad'iyah. Kata-kata anwa'ud dilalah al-wad'iyah itu berarti cuman masuk dilalah lafziyah wad'iyah dan dilalah ghairul lafziyah wad'iyah. Habis itu di matan syarihnya bilang apa? Dalalatul lafzi. Ya, berarti maksudnya apa? Lafzil wad'iyah. Ya. Faqauluna al-lafziyah mukhrijun li ghairi lafziyah bi aqsamiha ats-tsalasah. Wa qauluna al-wad'iyah mukhrijun lil lafziyah at-tab'iyah wal aqliyah. Ya. Kata-kata lafziyah mengeluarkan yang selain lafaz. Kata-kata wad'iyah mengeluarkan yang selain wada', yaitu lafaz dan tabi'iyah. Apa namanya? Tabi'iyah dan aqliyah. Ya, kita baca matannya. Ya. Oke, kata syarih aqulu. Ya, aqulu muraduhu bid-dalalatil wad'iyah. Muraduhu bid-dalalatil wad'iyah al-lafziyah. Ya, syarih ketika menulis, beliau menulis apa? Anwa'ud dalalati al-wad'iyah. Ya. Itu judulnya itu kan? Harusnya apa? Anwa'ud dalalatil lafziyatil wad'iyah. Harusnya seperti itu kan? Ya. Tapi syarih menghapus dalalah, menghapus lafziyahnya. Ya. Aqulu muraduhu bid-dalalatil wad'iyah al-lafziyah. Ya. Dari mana kita tahu murad itu? Bidalili qaulihi fil bait. Ya, dengan dalil perkataan apa namanya? Matin fil bait, dalalatul lafzi. Ya. Ini namanya ihtibaq dalam balaghah. Ya, namanya ihtibaq. Ihtibaq itu mencukupkan dengan salah satu. Ya, di dalam judul mencukupkan dengan wad'iyah, di dalam matan mencukupkan dengan lafziyah. Ya, akhirnya satu dan satu saling mencukupi. Itu ihtibaq. Ihtibaq itu seperti ini secara bahasa. Ya. Ya. Wa muraduhu fil bait dalalatul lafzi al-wad'iyah bidali qaulihi fit tarjamah al-wad'iyah. Ya, itu maksudnya. Faqad hudhifa min kullin min at-tarjamati wal bait ma athbata nadhiruhu fil akhar. Di bait dihapus yang ditunjukkan oleh judul. Di judul dihapus, yang dihapus itu ditunjukkan oleh bait. Ya, itu maksudnya. Ma athbata nadhiruhu fil akhar wa huwa nau'un minal jinas. Itu adalah nau'un minal jinas yusamma ihtibakan. Ya.
yusamma al-ihtibaq. Ihtibaq itu dipelajarinya di ilmul badi'. Ya. Ya. Oke, pembagian lafaz ini udah paham? Ya, mudah kan? Yang penting lafaz yang dipakai adalah dilalah, lafziyah dan wad'iyah. Ya. Ya. Syarah sulam biasanya mendefinisikan adilalah itu yang tadi, ya. Fahmu amrin min amrin, ya. Ya. Ketika kita mendefinisikan dilalah dengan fahmu amrin min amrin, ya. Ini ada kata-kata fahmun, ya. Kita bilang dilalah itu salah satunya adalah dilalah lafziyah wad'iyah, ya kan? Berarti kita bisa mensifati bahwa asad ini yadul, asad ini disifati dengan dilalah, ya enggak? Berarti apa? Dilalah ini adalah sifat daripada lafaz. Ya, dilalah itu sifat daripada lafaz. Ya, dilalah itu sifat daripada isyarah, ya enggak? Kemudian kita mendefinisikan dilalah itu adalah huwa fahmun. Dilalah itu adalah fahmun. Fahmun itu sifat siapa? Yang memahami. Yang memahami itu siapa? Yang memahami itu as-sami'. Ya enggak? Yang memahami itu as-sami'. Ya. Kita dilalah itu adalah sifat lafaz, tapi definisinya adalah sifat as-sami'. Ya. Nah, itu di i'tirad, ya. Tidak boleh kita mendefinisikan lafaz. Kenapa kita bawa-bawa sifat sami'? Harusnya kalau mendefinisikan lafaz, yang didefinisikan itu lafaznya, bukan sami' dibawa-bawa. Ya, itu i'tiradnya, ya. Makanya di dalam Isagoji definisinya bukan ini, bukan fahmu amrin min amrin. Ya. Tapi definisinya adalah ya, dilalah itu adalah kaunus syai'i. Ya, bihalatin yalzamu minal ilmi bihi al ilmu, ya, bisyai'in akhar. Said. Ya. Dilalah itu adalah kaunus syai'i bihalatin yalzamu minal ilmi bihi al ilmu bisyai'in akhar. Ya. Kaunu. Ya. Kalau seperti ini kita bisa bilang misalnya apa? Misalnya dilalahnya adalah lafziyah. Ya, dilalah lafziyah al-asad di sini. Ya. Berarti kita sedang mendefinisikan lafaznya. Asad itu, ya, dilalah asad itu adalah kaunus syai'i, keadaan syai'. Syai'nya berarti lafaz asad. Keadaan lafaz asad bihalatin. Bihalatin itu multabisan bihalah, dibajui. Ya. Multabisan bihalah. Bihalahnya di sini bihalatin, bisifatin. Sifatnya adalah al-wad'u. Ya, karena dia dilalah lafziyah wad'iyah. Kalau dia dilalah ditunjukkannya dengan tabiat, maka halahnya adalah bisa babil tab'i. Kalau akal halahnya adalah bisa babil akli, ya. Al-asad kaunus syai'i, dilalah itu adalah kaunus syai'i atau kaunul lafzi kalau dia lafziyah, ya. Kaunul lafzi bihalatin, keadaan sebuah lafaz bihalatin atau bisifatin, sifatnya adalah al-wad'un, ya. Sifatnya adalah wad'un. Lafaz itu bisa menunjukkan kepada makna karena dia punya sifat sudah maudhu'. Kalau lafaznya belum maudhu', maka dia tidak menunjukkan kepada makna. Ya, apa artinya? Ya, enggak ada artinya kan? Karena tidak ada wada'nya, ya. Kata-kata itu tidak ditunjukkan dengan, ya, bukan maudhu', ya. Bihalatin. Halahnya adalah wad'un, ya. Yalzamu minal ilmi bihi, yalzamu minal ilmi bil lafzi al ilmu bi syai'in akhar, yaitu bil makna. Kita mengetahui makna. Mirip kayak wad'un tadi, ya. Nah, ini definisi yang dipakai sampai ke Syamsiah, ya, atau sampai ke kitab-kitab Ibnu Sina, ya. Dilalah itu adalah kaunul lafzi bihalatin yalzamu minal ilmi bihi al ilmu bi syai'in akhar.
ya. Ya, kalau udah kita masuk ke baitnya. Ya, udah ini. Ini udah belum? Nah, kita masuk ke baitnya, ya. Dalalatul lafzi ala ma wafaqah yad'unaha dalalatal mutabaqah, ya. Dalalatul lafzi ala ma-nya kembali kepada maknan. Maknya adalah waqi'atun fi maknan. Dalalatul lafzi ala maknan wafaqah hanya kembali kepada lafaz, ya. Dalalatul lafzi ala ma wafaqah, ya. Dalalatul lafzi ala ma wafaqah, dalalatul lafzi ala maknan wafaqa al-lafz, ya. Bisa nggak makna itu sesuai dengan lafaz? Bisa nggak? Boleh nggak? Ya. Nih, kita bilang dalalatul lafzi ala ma, dalalatul lafzi ala ma ala maknan wafaqah. Ya, wafaqal lafz. Bisa nggak kita membandingkan makna dengan lafaz? Boleh nggak? Makna dibandingkan dengan lafaz? Ya, nggak boleh. Makna itu dibandingkannya dengan makna. Ya, makna dibandingkan dengan makna, bukan makna dengan lafaz. Ya, lafaz itu menunjukkan kepada makna, bukan dibandingkan, ya. Maka berarti ada mudhaf ilaih yang dihapus. Dalalatul lafzi ala maknan wafaqah ay wafaqa ma'nal lafzi. Ya, wafaqa ma'nal lafzi. Di sini ada dua makna. Ya, dua makna bi'tibar. Ya. Ada dua makna bi'tibar, ya. Makna yang di sini wafaqa ma'nal lafzi itu adalah makna lafaz ketika dia di wad'a, ya, makna lafaz maudhu'nya, ya. Berarti apa? Kita tidak sedang membandingkan al-lafzu dengan al-makna. Ini nggak bisa, ya. Makna sesuai dengan lafaz nggak bisa, ya. Yang bisa dibandingkan itu adalah makna dengan makna, ya. Dalalatul lafzi ala ma'nan wafaqa ma'nal lafzi. Makna lafzi yang kedua adalah makna maudhu'. Ya. Berarti apa? Kita membandingkan makna lafzi yang kedua ini itu adalah ketika isti'mal. Ya. Berarti apa? Kita sedang membandingkan al-makna al-maudhu' dengan al-makna, ya, fil isti'mal.
Isti'mal itu apa? Ya, itlaqul lafzi wa iradatul makna. Ya. Oke, misalnya contohnya apa? Contohnya ada lafaz asad. Ya, lafaz asad itu punya makna hayawan muftaris atau lafaz insan deh. Ya, itu menunjukkan hayawan ya natiq. Ya. Nih, makna maudhu daripada lafaz insan itu adalah hayawan natiq ya. Tapi kita ketika menggunakan insan ini, ketika kita menggunakan lafaz insan, kita boleh menginginkan makna seluruhnya, yaitu makna hayawanun natiq. Kita boleh menggunakan maknanya menunjukkan kepada hayawan saja. Kita boleh menunjukkan kepada makna natiq saja, atau kita boleh menunjukkan kepada makna yang lain, yaitu al-alim. Tapi harus ada hubungannya. Ya, harus ada hubungannya. Ya. Nah, dalalatul lafzi ala ma wafaqah, dalalatul lafzi ala maknan wafaqa maknal maudhu, ya. Maknal maudhu asad adalah untuk hayawanun natiq. Ya. Makna insan adalah untuk hayawanun natiq. Kemudian kita menggunakan insan itu, ya, kita menggunakan insan. Kita menggunakan kata insan itu, tapi ketika di penggunaan kata insannya itu memang menunjukkan hayawan natiq. Nih, berarti apa? Berarti kita membandingkan, kita menggunakan makna insan menunjukkan kepada hayawan natiq itu sesuai dengan makna maudhu'nya. Nah, itu maksudnya dalalatul lafzi ala maknan wafaqah. Ya, dalalatul lafzil insan ala makna hayawan natiq itu wafaqahu, ya, sesuai dengan dalalatul lafzil insan fil wad'i, ketika dia diwada'. Ya, itu namanya dilalatul mutabaqah. Ya, yad'unaha, mereka namakan dalalatul mutabaqah. Yang seperti itu dinamakan dilalah mutabaqah. Ya, misalnya apa? Ra'aitu insanan, saya melihat seorang manusia. Maksud manusianya adalah hayawanun natiq. Berarti apa? Berarti maknanya, makna ketika kita mengucapkan insan itu sesuai dengan makna maudhu'nya. Ya, sesuai dengan makna maudhu'nya. Tapi misalnya apa? Misalnya kita tengah malam ada di atas pohon asam misalnya, ada orang curi, ya, digoyang-goyang itu pohon. Habis itu kita bertanya, itu hewan bukan? Ya, kita bertanya, ada hewan bukan di sana? Ya, terus yang jawab itu bilang insan. Nah, dari kata insan itu kita paham berarti itu adalah hayawan. Ya, jadi insan yang diinginkan makna hayawannya saja. Ya, insan yang diinginkan makna hayawannya saja. Ya. Berarti apa? Berarti dalalatul lafzi itu tidak ala maknan wafaqah. Bukan sesuai dengan makna ketika dia maudhu. Ya. Misalnya apa? Misalnya di sini kalau bahasa Indonesia rumah. Di sini rumah. Ya. Kita bilang, ya, makna rumah itu diletakkan untuk, ya, tempat yang ada dinding, ada atapnya, ada pintunya, ya, ada benda-bendanya, itu rumah. Lalu kita bilang, ya, saya membeli rumah. Ya, saya membeli rumah. Itu kan berarti fil isti'mal. Nah, kata-kata saya membeli rumah itu saya membeli pintunya aja, atau membeli hamamnya aja, atau membeli semuanya. Memang benar-benar membeli rumah. Yang dibeli semuanya rumah kan, sesuai dengan makna rumah itu ketika diwada'. Ya, berarti apa? Penggunaan kata rumah di situ, di kata-kata saya membeli rumah itu wafaqa makna al-maudhu, sesuai dengan makna maudhu. Itu namanya dilalah mutabaqah. Dilalah mutabaqah karena makna isti'mal sesuai dengan makna maudhu, ya. Lalu saya bilang, ya, karena musim hujan, saya bilang rumah saya bocor. Rumah saya bocor. Saya menggunakan kata-kata rumah. Ya. Tapi yang bocor apa? Hamamnya, atapnya, atau seluruh rumah? Ya, atau lawangnya yang bocor. Ya. Yang bocor itu cuma atapnya saja, satu atapnya. Ya, berarti saya yang maksudkan rumah bukan makna mutabaqahnya. Tapi lafaznya lafaz rumah. Ya, tapi makna yang diinginkan makna sebagian. Ya, makna sebagian, tapi itu bagian daripada rumah, yaitu atap misalnya. Nah, yang menunjukkan makna sebagian itu wajuz'ihi, ya, dalalatul lafzi ala maknan wafaqah, yad'unaha dalalatul mutabaqah. Wajuz'ihi, kalau menunjukkan makna juz'unnya saja,
yad'unaha tadammunan. Mereka namakan dilalahnya dilalah tadammun. Ya, dilalah tadammuniyah. Ya. Ya. Ketika saya bilang saya beli rumah, tapi yang saya maksudkan adalah beserta mobilnya. Ya, di rumah itu ada mobil-mobilnya. Ya. Maka makna mobil itu kharij daripada rumah, ya enggak? Makna mobil itu kharij daripada rumah. Ketika kita bilang rumah beserta misalnya karpetnya, beserta lampunya, ya. Ya, ketika kita bilang makna rumah tapi menunjukkan makna lampu, ya, itu namanya dilalah kharij makna. Kalau kharij namanya adalah dilalah iltizam. Ya. Misalnya kita menyebutkan insan tadi, ya. Kita menyebutkan insan, kadang yang diinginkan makna hayawannya saja, kadang yang diinginkan adalah makna sempurnanya, yaitu hayawanun natiq. Ya, kadang makna di luar, makna alim. Misalnya apa? Misalnya ada orang khutbah di Azhar, kita takjub dengan khutbahnya, ya. Ra'aitu insanan yakhtub 'alal minbar. Ya. Maksud insan di situ bukan insan hayawanun natiq yang diinginkan. Maksud insan di situ adalah al-alim. Kenapa kita bilang maksudnya adalah al-alim? Karena kita bilang hanya orang yang seperti ini yang layak disebut insan. Ya, itu maksudnya. Berarti ada ta'zim di situ. Tapi maksud insannya adalah al-alim, yang bisa disebut manusia itu orang yang kayak gini, yang khutbahnya keren gitu kan. Nah, itu kata-kata insan tapi menunjukkan kepada alim. Itu dilalahnya namanya dilalah iltizam. Karena alim itu bukan makna insan. Ya, makna insan itu adalah hayawan natiq. Ya, berarti apa? Makna alim itu juga bukan min dimni makna hayawan natiq, bukan sebagian daripada makna hayawan natiq, tapi maknanya di luar. Ya, kalau di luar, kalau kata menunjukkan makna di luar makna dia, maka namanya dilalah iltizam. Kalau menunjukkan makna sempurna, maka dia namanya dilalah mutabaqah. Kalau menunjukkan makna sebagian, menggunakan lafaznya lafaz, ya, tapi lafaz itu ditunjukkan makna sebagian, maka dilalahnya namanya dilalah tadammun. Ya. Oke, mafhum enggak? Pembagian dilalahnya. Nah, sekarang kita tahlil alfaznya. Ya, dalalatul labzi ala ma'nan wafaqah, berarti di sini ada mudhaf yang dihapus, yaitu ma'nan. Dalalatul labzi ala ma'nan wafaqah ma'nal labzi ay fil wad'i. Di sini ay fil isti'mal. Ya, dilalah lafaz ala ma'nan fil isti'mal ketika digunakan, ala ma'nan wafaqatu ma'nal labzi fil mawdu', ya, yad'unaha yusammunaha dilalatal, namanya adalah dilalah mutabaqah. Ya, dilalah mutabaqah. Ya. Wa juz'ihi, ya, wa juz'ihi ini ma'mul daripada dilalatul labzi. Ya. Dilalatul labzi ala juz'ihi. Ya. Dilalatul labzi ala juz'ihi yad'unaha itu ma'mulnya tadammun. Ya. Dilalatul labzi ala juz'ihi yad'unaha tadammunan. Ya. Yad'unaha tadammunan. Ya. Dilalatul lafzi ala ma lazim. Ya, sama dilalatul lafzi ala ma lazim. Maknya bukan makna tapi syai'in. Atau maknan boleh, ya. Dilalatul lafzi ala syai'in lazima fahuwa, ya, fahuwa iltizam atau yad'unaha iltizam, ya. In bi aqlinil tuzim. In bi aqlinil tuzim tuh syarat, ya. In bi aqlinil tuzim syarat. Jawabnya fahuwal tizam. Ya, jawabnya yang di depan. Fahuwal tizam, tapi jawab tuh harus di belakang. In bi aqlinil tuzim fahuwal tizam, jawabnya dihapus. Ya, fahuwal tizam di sini penamaannya, ya. Dalalatul labzi ala ma lazim fahuwal tizam. Ya, in bi aqlinil tuzim fahuwal tizam. Ada lagi fahuwal tizam yang dihapus, yaitu jawab dari in bi aqlinil tuzim, ya. Berapa kali deh itu? Ada pertanyaan nggak? Yang mana? Wa malazim tuh dalalatul labzi ala ma lazima fahuwal tizam. Dia
dilalah lafaz terhadap maknan yang lazima lafaz itu namanya dilalah iltizam ya. In bi aqlin iltizam terus apa namanya? In bi aqlin iltizam itu jumlah syarat. Jawabnya mana? Jawabnya mahdzub. Jawabnya adalah fahuwal iltizam. Fahuwal iltizam di sini bukan jawab dari in bi aqlin iltizam. Jawabnya mahdzub. Fahuwal iltizam itu apa namanya? Khabar daripada dilalatul lafzi ala ma lazim. Fahuwa iltizam. Ya. In bi aqlin iltizam fahuwa iltizam. Ya, 2 kali. Fahuwa iltizam ini nama dilalahnya. In bi aqlin iltizam itu syaratnya. Ya, syarat kapan dilalah itu dinamakan iltizam. Tidak semua lafaz itu menunjukkan makna, misalnya apa? Kita tidak bisa menggunakan makna insan itu untuk anak kecil misalnya. Apa? Bukan untuk anak kecil, untuk mudarris misalnya. Kita pengen menggunakan kata insan tapi yang ditunjuk adalah mudarris, atau menggunakan makna insan tapi yang ditunjuk adalah botol. Enggak semua kan? Makna insan itu bisa menunjukkan kepada alim karena dia ada alaqah. Ada alaqah. Alaqahnya namanya luzum. Alaqahnya luzum. Luzum itu apa? Adamul infikak. Ya, makanya disyaratkan. Syaratnya iltizam itu harus ada syaratnya itu in bi aqlin iltizam. Kalau ada alaqah, alaqahnya luzum. Ya, kalau ada alaqahnya itu alaqahnya luzum. Alaqahnya luzumnya. Luzum itu adamul infikak. Adamul infikak itu tidak bisa terpisahkan. Ya. Tidak bisa terpisahkan. Ya, manusia dengan alim itu bisa enggak dipisahkan? Bisa enggak dipisahkan? Bil quwah atau bil fi'il. Kalau bil fi'il dia bisa dipisahkan. Kalau bil quwah dia tidak bisa dipisahkan. Ya, nanti kita belajar bil quwah dan bil fi'il. Ya. 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 Fahuwal iltizam yang pertama itu nama. Ya. In bi aqlin iltizam itu syarat jumlah syarat sekaligus menjadi syarat dilalah iltizam. Ya, jumlah syarat tapi dia jadi syarat. Dilalah iltizam itu hanya bisa kalau dia ada alaqah luzum. Ya, kalau dia ada luzum. Ya. Apa? Ya, nanti di ini namanya majas. Menggunakan lafaz bukan pada pakai di luar iltizam, bisa jadi majas, bisa jadi kinayah. Menggunakan lafaz rumah tapi yang diinginkan maknanya setengah, itu juga majas. Majas itu apa? Majas itu apa artinya majas? Ya, isti'malul lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu. Lafaz rumah atau lafaz insan wudi'nya untuk apa? Untuk hayawanun natiq. Ketika istimal, kita istimalnya untuk hayawan saja, berarti majas. Ketika istimal, kita istimalnya untuk alim, berarti majas. Ya. Ya enggak? Ya, tapi dalam mantik kalau dia istimalnya untuk hayawan saja itu namanya dilalah tadammun. Kalau istimalnya untuk menunjukkan makna kharij al-alim itu maknanya dilalah iltizam. Apa? Disandarkan pada saat sebutingnya misalnya insan non hewan itu majis. Insan non hewan gimana? Misalnya insan bisa dianukan non hewan saja. Insan menunjukkan kepada makna hayawan saja. Nah, itu misalnya ininya majis kah atau Majas. majis juga? Berarti apa? Kan bisa insan hewan kan itu maknanya sesuai aja. Tapi misalnya insannya disandarkan non hewannya. Disandarkan kayak apa? Maksudnya non hewan ya. Disandarkan atau makna dikehendaki? Ya, maknanya dikehendaki. Kalau kita menyebutkan kata insan, makna yang dikehendaki hayawan saja, itu majas. Oh, majis juga. Karena makna yang dikehendaki bukan sesuai makna wadaknya. Pokoknya semua yang ghairi ma wudi'a lahu itu majas.
Iso. Nanti kalau paham, iso adalah kertas yang berlembar di sana. Pakai tarik kan? Beliau kamu sengaja. Iso apa tarifnya ya? Iya, tadi kertas. Kertas yang lembut. Yang pokoknya pakai ulang rumah. Oke, berarti di sini ada 3 marhalah ya. Marhalah pertama, marhalah maudhu atau marhalah wad'un. Marhalah wad'un itu namanya maudhu'un lahu. Itu adalah lafaz. Maudhu'un lahu itu adalah lafaz. Ini yang meletakkan adalah al-wadi'. Ya. Kemudian marhalah makna. Ya, marhalah makna. Marhalah makna itu yang melakukan adalah al-mutakallim. Makna itu artinya apa? Kenapa makna itu dinamakan makna? Ya, li'annahu uniya bihi. Makanya dinamakan makna. Uniya bihi, diperhatikan, dia yang memperhatikan ya. Atau dinamakan maksud, li'annahu qusida minhu. Dinamakan maksud. Ya, makna, maksud ya. Juga dinamakan madlul. Ya. Kemudian ada mafhum ya. Ketika kita menyebutkan tadi ini, ketika kita menyebutkan kata-kata rumah ya. Rumah saya bocor. Nah, kata-kata rumahnya itu lafaz. Itu yang meletakkan adalah wadi ya. Mutakallim ketika menggunakan kata-kata rumah, makna yang diinginkan apa? Makna yang diinginkan atap. Sami ketika mendengar kata-kata rumah, makna yang dipahami apa? Makna yang dipahami atapnya juga atau rumahnya juga. Terserah, mutakallim boleh memahami sami boleh memahami, terserah. Ya. Berarti sami levelnya adalah di dia marhalah mafhum. Ya, di sini as-sami. Ya. Nah, dilalah mutabaqah itu boleh kita membandingkan antara makna yang diinginkan mutakallim dengan makna wad'unnya. Boleh kita membandingkan antara makna sami yang dipahami sami dengan makna wad'unnya. Boleh dua-duanya. Boleh kita membandingkan makna mutakallim dengan makna maudhu'nya. Boleh kita membandingkan makna sami dengan makna maudhu'nya. Yang penting apa? Yang penting yang jadi yang jadi mi'yar, yang jadi perbandingan adalah makna maudhu' ya. Berarti apa? Misalnya kita mengucapkan rumah, maknanya adalah atap. Sami mendengar kata rumah, dia memahaminya atap. Berarti pemahaman sami itu adalah pemahaman dilalah tadamuniyah. Ya, dilalah tadamuniyah. Kalau mengucapkan kata rumah diinginkan isi rumah semuanya, berarti sami memahami seperti itu. Berarti pemahaman sami juga mutabaqah. Maksud mutakallim juga mutabaqah. Ya, berarti apa? Mutabaqah dan tadamun itu boleh membandingkan antara makna yang diinginkan mutakallim dengan maudhu' atau mafhum yang dipahami mutakallim dengan maudhu'nya. Ya, ketika makna maudhu'. Ya. Yang penting yang jadi pembandingnya adalah makna maudhu'nya. Ya, ala ma wafaqah. Maksudnya apa? Makna maudhu' ini atau makna yang diinginkan mutakallim sesuai enggak dengan makna maudhu'? Makna yang dipahami sami sesuai enggak dengan makna maudhu'? Nah, membandingkannya boleh dua ini. Ya, boleh di dua marhalah, ya. Kita baca matannya. Ya. Halaman 62, lanjutan yang tadi. Summa hadhihi dalalatu as-salasa. Summa hadhihi dalalah salah satu aqsam. Ya, paling bawah. Dilalah ini terbagi kepada 3. Dilalah lafziyah wad'iyah itu terbagi kepada 3. Yang pertama mutabaqiyah, kemudian tadammuniyah, kemudian iltizamiyah. Ya. Fal ula dilalatul lafzi ala tamami ma wudi'alahu, ala tamami ma'nan wudi'al lafzu li hadzal ma'na. Ya, ala tamami ma'nan wudi'a al lafzu lahu li hadzal ma'na. Dalalatul lafzi ala tamami ma'nan. Maknya kembali kepada ma'nan. Wudi'a, damir di dalam wudi'a kembali kepada lafzun. Dalalatul lafzi ala tamami ma'nan wudi'a al-lafzu lahu ailil ma'na. Kadalalatil insan ala majmu'il hayawanin natiq. Seperti dilalah insan menunjukkan makna sempurna, yaitu makna hayawan natiq. Itu namanya dilalah mutabaqah atau mutabaqiyah. Ya. Wasaniyah dilalatuhu ala juz'il makna fi dimnihi kadilalatihi alal hayawan
awin natiq fi dimni al hayawan natiq, ya. Ya. Dilalah tadamun ini sering juga digunakannya. Cristiano Ronaldo cedera katanya. Padahal yang cedera apa? Paling kakinya, paling apa gitu. Ya, tapi kita bilang orangnya kan. Ya. Apa? CR Corona. Kena kah? Gitu. Ya. Wasalisah. Ya. Yang ketiga, dilalatuhu ala amrin kharijin anil makna lazimin lahu. Dilalah yang di luar dari makna. Ya, makna insan itu hayawan natik, tapi dilalah insannya kita tidak menginginkan makna hayawan natik, di luar makna itu. Tapi makna yang di luar itu lazimin lahu. Lazim maksudnya adalah la yanfaq. Ya, lazim di situ adalah syarat, yaitu in bi aqlin iltuzim itu. In bi aqlin iltuzim itu harus ada syaratnya. Syaratnya adalah luzum. Luzum itu adamul infiqaq. Ya, dia tidak terpisahkan. Dilalatuhu ala amrin kharijin anil makna lazimin lahu kadilalatil insan ala qabulil ilmi. Ya, manusia itu artinya adalah hayawanun natiq. Tapi kalau kita bilang manusia, tapi yang ditunjukkan maknanya adalah qabulil ilmi atau sanatil kitabah, ya, atau sanatil kitabah, maka dilalahnya dilalah iltizam. Ya, dilalah iltizam karena dia di luar daripada menggunakan lafaz, tapi di luar daripada makna lafaz itu. Ya. Dilalah iltizam itu sama dengan kinayah. Ya, kinayah itu menggunakan dilalah iltizam. Makanya kinayah itu artinya apa? Kemarin kinayah itu kita bilang isti'malul labzi ala lazimi maknahu, ya kan? Menggunakan makna lazimnya. Saya apa? Kita bilang ya nenek-nenek yang di apa namanya? Di depan Mustasfa Husain, ya. Dia bilang apa? Hagah lillah ya Sadiq, hagah lillah. Ya. Hagah lillah itu artinya apa? Al hajatu lillah. Ya, segala keperluan itu ya, itu bagi Allah. Allah maksudnya Allah yang lillahnya berarti ada apa namanya? Lillah kan jar dan majrur, muta'alliq bi khabar mahzub. Ya udah ganti khabar. Al hajatu khabarnya apa? Misalnya al hajatu ya kulluha, misalnya itu yang memenuhi adalah Allah. Ya. Nenek itu bilang seperti itu, al hajatu lillah. Itu kan jumlahnya jumlah khabariyah. Tapi makna yang diinginkan nenek bukan makna menyampaikan makna itu, memberi kabar kepada kita. Neneknya enggak menyampaikan itu. Tapi neneknya bilang apa? A'tini, minta dong gitu kan. Ya, tapi dengan kata-kata al-hajatulillah. Berarti apa? Nenek itu menggunakan lafaz bukan sesuai maknanya. Tapi yang diinginkan adalah lazim maknanya. Makna lazimnya. Makna di luar dari makna itu, tapi dia berhubungan. Ya, dia berhubungan. Nah, itu dinamakan dengan dilalah iltizamiyah. Ya. Kalau di balaghah namanya kinayah. Kinayah itu menggunakan dilalah iltizamiyah. Ya. Ya. Nenek itu udah belajar balaghah, udah belajar mantik kita. Makanya tinggal praktek kan. Alhamdulillah. Apa di wajib ini? Ya. Wa hadza ma'na qawlihi dilalatul labzi al-baitain. Ya, ini makna dilalatul labzi ala ma wafaqah yad'unaha dilalatal mutabaqah. Wa summiyatil ula dilalatal mutabaqah, dinamakan yang pertama dilalah mutabaqah li mutabaqatil fahmi lil wad'il lughawi. Ya, fahmi di sana bermakna al-mafhum. Ya, karena fahmun itu masdar. Ya, li mutabaqatil mafhum nih ala al-wad'i ay al-mawdu'. Ya. Kenapa dinamakan dilalah mutabaqah? Karena li mutabaqatil mafhum al-mawdu', ya. Atau li mutabaqatil makna seperti di ini di lafaz di matan, li mutabaqatil makna ala maknal mawdu'. Ya. Makanya dia dinamakan dilalah mutabaqah, ya. Li'annal wadi'a wudi'al labzu liyadulla 'alal makna bitamamihi. Karena wadi ketika meletakkan nafas insan itu diletakkan ala tamami maknahu, yaitu makna hayawan natiq, ya. Waqad fahimnahu minhu bitamamihi, dan kita paham ketika disebutkan insan pahamnya adalah hayawan natiq, berarti kita memahami makna sesuai dengan makna yang diletakkan oleh si wadi, ya. Nah, maka dinamakan dilalah mutabaqah, ya. Wasaniyatu dilalata tadammun. Yang kedua dinamakan dilalah tadammun.
Li'annal juz'a, kenapa dinamakan dilalah tadamun? Li'annal juz'a fi dimnil kulli. Karena yang sebagian itu fi dimni, ya, di bawah atau di dalam jaminan kul. Ya, dalam jaminan kul. Ya, makna hayawan itu ada di hayawanun natiq. Ya, makna natiq itu ada di makna hayawanun natiq, ya kan? Fi dimnil kulli. Makanya dinamakan tadammun, dilalat tadammun. Wassalisatu dilalat iltizam. Yang ketiga dinamakan dilalah iltizam. Li'annal mafhum kharijun anil makna lazimin lahu. Karena mafhum yang dipahami, kharijun anil makna, dia di luar dari makna. Tapi tidak semua makna yang di luar itu, tidak semua lafaz menunjukkan makna yang di luar. Ya, kalam misalnya. Kalam itu tidak menunjukkan semua makna di luar. Ya, dia hanya menunjukkan makna dirinya dan makna yang melekat dengan dirinya. Kayak manusia menunjukkan makna alim. Kenapa? Karena ada ikatan, ada luzum ya dengan alim. Maka boleh kita menyebutkan manusia yang diinginkan adalah al-alim. Harus ada lazimin lahu, harus ada syaratnya. Ya, syaratnya adalah lazimin lahu. Ya. Wa qauluhu in bi aqlinil tuzim asyara bihi ila annal lazim la budda an yakuna laziman fi dhihni. Ya. Ini syarat khusus, syarat dilalah iltizamiyah. Syarat iltizamiyah itu harus ada syaratnya, yaitu lazim, harus ada luzumnya. Dan luzumnya itu fi dhihni. Ya. Luzum itu nanti terbagi kepada 3. Ya. Ya. Ada luzum itu fi dhihni, ada luzum itu fil kharij, ada luzum fi dhihni wal kharij. Ya. Luzum itu artinya adamu al-infikak. Ya, dia tidak bisa terpisahkan. Ya. Luzum fi dhihni contohnya adalah al-basar dengan ya wal ama. Ya. Melihat dengan buta itu fi dhihni, dia tidak terpisahkan. Ya, kenapa? Karena buta itu adalah adamul basar. Ya, basar dengan ama itu tidak terpisahkan fi dhihni. Tapi fil kharij terpisahkan enggak? Fil kharij terpisahkan pasti. Ya, orang yang basar pasti dia tidak buta. Orang yang buta pasti dia tidak melihat. Ya, fil kharij dia terpisah, tapi fi dhihni enggak. Fi dhihni ketika kita bilang basar, ingat ama. Ketika bilang ama, ingat basar. Ya. Itu namanya luzum fi dhihni. Kemudian luzum fil kharij. Ya. Sawadil ghurab misalnya. Ya, hitamnya gagak. Ya, gagak itu ada nggak gagak putih? Di Indonesia ada, di Arab nggak ada. Makanya mereka contohnya pakai sawadul ghurab. Ya, di Arab gagak tuh semuanya putih. Semuanya hitam. Tapi mungkin nggak gagak tuh putih, mungkin nggak merah, mungkin nggak hijau. Mungkin saja bisa terpisahkan fi dhihni. Tapi fil kharij enggak, karena semua gagak hitam di Arab. Makanya mereka bilang apa? Luzumnya cuman fil kharij, tapi fi dhihni enggak. Karena fi dhihni mungkin aja gagak itu merah kuning hijau warnanya. Ya, fi dhihni mungkin. Iya. Ya. Ya. Kemudian adamul infikak fi dhihni wal kharij. Ya. Misalnya apa? Ya, az-zawjiyatul arba'ah. Ini apa artinya? Genapnya 4. Mantap ya. Ya, az-zawjiyatul arba'ah, kegenapan angka 4. Ya, angka 4 itu genap. Itu fi dhihni angka 4 genap enggak? Genap. Ya, fil kharij genap enggak? Fil kharij juga genap sama. Ya, maka luzumnya bisa enggak terpisah? Tidak bisa. Ya. Ya, di sini arba'ah itu genap, fil kharij ganjil. Bisa enggak? Enggak bisa kan? Berarti apa? Dia ada mul infikak fi dhihni wa fil kharij. Ya. Nah, yang dipakai dalam dilalah iltizam, ya, yang dipakai dalam dilalah iltizam itu adalah yang ada fi dhihninya. Ya, yang ada fil kharij ini enggak dipakai fil kharij. Ya, pokoknya yang ada fi dhihni. Entah itu fi dhihni saja
atau fi dhihni wal kharij. Ya, wal kharijnya tidak dilihat. Ya. Makanya kata syarih apa? In bi aqlinil tuzim asyara bihi ila annal lazim la budda an yakuna laziman fi dhihni. Bahwa lazim itu harus ada lazimnya fi dhihni. Sawaun lazama ma'ahu dzalika fil kharij, ma'a dzalika fil kharij. Meskipun dengan ada lazim fi sini itu ada lazim fil kharijnya juga. Maksudnya lazim fi dhihni wal kharij atau tidak, atau fi dhihni faqat. Nah, yang penting ada zihninya. Ya, yang penting ada lazim fi dhihninya. Ya, kaluzumi zaujiyyati lil arba'ah. Itu contoh yang lazim fi dhihni wal kharij. Amla atau tidak, kaluzumil basari lil ama. Ya, seperti tidak terpisahnya basar dengan ama fi dhihni. Wa amma idza kana laziman fil khariji faqat, kalau lazim fil kharij faqat, kasawadil ghurab, fala yusamma fahmuhu minal labzi dalalatal iltizam indal manatiqah. Ya, maka itu tidak dinamakan dilalah iltizam indal manatiqah. Wa in summiya bidzalika indal usuliyin. Ya, tapi di usul itu tetap dinamakan dilalah iltizamiyah. Ya, dalam bayaniyin tetap dinamakan dilalah iltizamiyah. Kalau kita menghapus itu dari ilmu bayan, maka sabab banyak majas-majas yang hilang. Majas yang alakahnya sababiyah itu semuanya hilang. Majas mursal yang alakahnya sababiyah. Karena majas mursal alakah sababiyahnya kita bilang kemarin sababnya sabab adi boleh. Ya, sedangkan sabab adi itu bukan akli. Ya, sabab adi itu bukan akli. Ya, maka dilalah indal manatiqah itu harus yang ada fi dhihninya. Ya, tapi kalau dilalah luzum bagi usuliyin dan bayaniyin fil kharij juga dinamakan luzum. Ya, kalau manatiqah luzumnya cuman fi dhihni saja. Ya, yang ada fi dhihninya saja. Fal ba'u fi qawlihi bi aqlin bi makna fi ay fil aqli. Ya, bi aqlin ay fil aqli. Wal muradu bil aqli adh-dhihnu ay al-quwwah al-mudrikah. Ya, kekuatan yang membuat kita bisa tahu. Ya, al-quwwah al-mudrikah. Ya. Kemudian nisbahnya, thumma inna kullan min dilalati tadammun wal iltizam yastalzim dilalatal mutabaqah. Kemudian setiap ada dilalah tadammun, dilalah iltizam, pasti ada dilalah mutabaqah. Ya, itu maksudnya. Thumma inna kullan min dilalatil iltizam wal min dilalati tadammun wal iltizam yastalzim. Ya, mengharuskan atau memastikan adanya dilalah mutabaqah. Wahia wa dilalatul mutabaqah la yastalzimhuma. Dilalah mutabaqah tidak memastikan adanya dilalah iltizam dan dilalah tadamun. Setiap ada dilalah iltizam dan dilalah tadamun, pasti ada dilalah mutabaqah. Tapi setiap ada dilalah mutabaqah belum tentu ada iltizamnya, belum tentu ada tadamunnya. Kama idza kana al-ma'na basitan wa la lazima lahu. Ya, nuqtah misalnya. Nuqtah itu maknan basit. Ya, nuqtah. Nuqtah itu nggak bisa dibilang titik. Ya, nuqtah itu ibarat dari falasifah. Nuqtah itu maknan basit. Ya, dia tidak punya ajza. Berarti dia tidak punya dilalah tadamun karena nggak ada ajzanya, nggak ada jusnya. Gimana kita bilang tadamun? Nggak ada jusnya. Dia juga nggak punya lazim. Lazimnya nggak ada. Maka kita tidak bisa bilang ada dilalah iltizam. Ya, berarti apa? Nuqtah ini tidak punya dilalah tadamun, tidak punya dilalah iltizam. Ya. Wa dilalatut tadamun, dilalah tadamun qad tajma'u ma'a dilalatil iltizam. Dilalah tadamun bisa tergabung dengan dilalah iltizam. Fima idza kana al-ma'na murakkaban wa lahu lazimun zihni. Sama kayak di hayawanun natiq. Di hayawanun natiq ini ada makna mutabaqahnya. Al-insan itu punya makna mutabaqah, punya makna tadamun, punya makna iltizam. Berarti iltizam dan tadamun tergabung dalam makna insan. Itu maksudnya. Ya. Dalalatut tadamun qad tajma'u ma'a dalalatil iltizam. Ya, dilalah tadamun kadang dia tergabung dalam makna dengan dilalah iltizam. Fima idza kana al makna murakkaban. Kalau maknanya murakkab, ini makna murakkab, hayawan natiq, makna murakkab. Ya. Walahu lazimun zihni, dan dia punya lazim yaitu dahik misalnya. Ya. Berarti apa? Insan itu ada dilalah iltizamnya, ada dilalah tadamunnya. Wa tanfaridu dilalatat tadamun fima idza kana al makna murakkaban. Dilalah tadamun itu tanfaridu, hanya ada dilalah tadamun, tapi tidak ada dilalah iltizam. Itu kalau maknanya murakkab, tapi makna murakkab itu tidak punya lazim. Ya, tidak punya. Wala lazimalahu zihniyun. Ya, ini contohnya tidak dicontohkan, tapi surah akli membolehkan itu. Ya enggak?
secara akal boleh saja ada lafaz itu maknanya murakkab tapi dia tidak punya lazim. Ya, tidak punya lazim. Maka di situ berarti apa? Ada dilalah mutabaqah dan dilalah tadamun saja. Tidak ada dilalah iltizamnya. Ya. Wa tanfaridu dilalatul iltizam fi ma idza kana al makna basitan kan nuqtah. Ya, di sini nuqtah. Nuqtah itu ada makna lazimnya. Ya, misalnya digambarkan nuqtah itu punya makna lazim. Ya, di akli nuqtah itu bisa aja ada makna lazimnya, ya enggak? Ya, nuqtah punya makna lazim, tapi nuqtah itu maknanya bukan murakkab. Berarti nuqtah itu tidak punya makna tadamun. Ya, makna tadamunnya enggak ada, makna lazimnya ada. Itu hubungan aja. Nisbah antara makna-makna itu. Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya setiap ada dilalah tadamuniyah dan dilalah iltizamiyah pasti ada dilalah mutabaqah. Setiap ada dilalah mutabaqah belum tentu ada dilalah iltizam, belum tentu ada dilalah tadamun. Dilalah iltizam bisa tergabung dengan dilalah tadamun kalau lafaznya murakkab dan dia punya makna lazim, seperti insan. Insan itu maknanya murakkab dan dia punya lazim, yaitu dahik misalnya. Ya, dilalah iltizam bisa juga sendirian tanpa ditemani oleh dilalah tadamun. Seperti misalnya nuqtah. Nuqtah itu tidak ada dilalah tadamunnya, tapi dia bisa ada dilalah iltizamnya. Atau ada dilalah tadamun tapi tidak ada iltizamnya, yaitu di lafaz yang maknanya murakkab tapi tidak mempunyai iltizam. Ya, itu kesimpulannya. Ya. Alhamdulillah. Santai aja. Ya, tapi yang penting yang kita pahami apa? Yang penting kita pahami pembagiannya tadi. Pembagian dilalah kepada tadamuniyah, kepada iltizamiyah dan kepada tadamun. Ya. Dilalatul labzi ala ma wafaqa. Ya. Yad'unaha dalalatul mutabaqah. Ya. Wa juz'ihi dilalal hafaz ala juz'i maknahu yusammunaha dilalatat tadamun. Ya. Wa ala ma lazim yusammunaha dilalah iltizam. Gampang kan? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan enggak? Kita belum hafalan itu ya. Ya Pak, nak dites enggak? Ada yang ini. Ya, silakan. Udah. Ya, silakan bertanya. Kada ada contohnya. Zoom itu kan ada contohnya di sini selain Basor Amat selain itu cuma contohnya. Banyak sebenarnya. Contoh. Apa? Lawan kata cuma apa? Enggak tahu. Dot itu selamanya luzum fi sini apa enggak? Enggak tahu. Lawan kata tuh enggak tahu. Apa contohnya? Lupa itu. Banyak contohnya deh. Apa? Luzumnya. Karena fil kharij luzum enggak basar sama ama. Suahla melihat orang tuh buta tapi melihat. Kan suahla berarti apa? Fil kharij dia terpisah. Tapi fidih nih dia ya. Iltizam. Di buku kan di dalam di sini kamu ambil kemudian kamu awalnya itu makhluk kemudian katanya itu dah kalau di sini kalau awalnya dah katanya makhluk Ya. Kalau kita bilang yang sani halaman berapa? di bawah betul tuh ini kuis ini Di kuis ini definisinya bukan ini, bukan apa namanya fahmu amrin. Dulu kita di kuis ini apa? Kaunu syai'in yuf bihalatin yufhamu min amri. Apa di kuis ini? Hah? Kalau kita bilang fahmu amrin min amrin berarti apa? Kita bilang kalau amrun yang pertama dal berarti fahmud dal. Dal itu tidak dipahami. Dal itu ya dulu. Fahmud dal min madlul. Maksudnya gimana? La yastaqim. Fahmud dal min madlul. Kita memahami itu memahami makna dari lafaz.
bukan memahami lafaz dari makna. Enggak? Ya enggak? Ini dari Imam Qais ini, tapi yang beliau kutip ini apa namanya? Takrif yang lain. Imam Qais ini mentakrif dua, Anda lupa satunya. Imam Qais ini mentakrif fahmu amrin min amrin, sama satu lagi. Imam Qais ini punya dua takrif. Ya. Kalau ada nanti Anda cek lagi. Dia punya dua takrif. Yang kedua baru yang al-amrul awal ad-dal, al-amrul tsani al-madlul. Itu di takrif kedua Imam Qais ini. Ada pertanyaan lagi? Ya, secara akal boleh ada lazimnya. Tapi nggak dicontohkan. Ya, tapi secara akal boleh ada lazimnya. Ya. Alhamdulillah. Ya, lakian ada pertanyaan lagi. Tuh Imam Qais ini apa? Kaunu amrin. Nah itu ya. Ya, kaunu amrin bihaisu yufhamu minhu amrun akhar. Ya, di sini amrun pertama, ini amrun kedua. Ya, kaunu amrin ay kaunu labzin bihaitsu yufhamu minhu ay yufhamu minal labzi amrun akhar. Amrun yang kedua makna madlul. Ini yastaqim maknanya. Kaunu amrin, al amrul awal itu dal, al amrul tsani itu madlul. Kaunu amrin ay kaunul labzi bihaitsu yufhamu minhu yufhamu minal labzi amrun akhar ay al madlul. Tapi kalau kita yang mengartikannya pakai yang pertama, kan Imam Qais ini di atas mendefinisikan juga yang fahmu amrin min amrin enggak? Nah, yang di foto ini apa kalau fahmu amrin min amrin? Betul ya betul. Jelaskan silakan. Dari betapa penting ini harus pegang tiket apa? Itu diambil dari. Suruh kan? Rambut gagal banget bina rumah. Akhir mereka bagus kalau macam ya, di sini satu aja ya, Imam apa namanya? Qais ini satu aja. Anda pas jelaskan Qais ini dulu ingatnya dua. Ya. Satu beliau mendefinisikan dengan fahmu amrin min amrin. Kalau kita bilang fahmu amrin min amrin, amrun yang pertama itu madlul, amrun yang kedua itu dal. Tapi kalau kita mengartikan kaunu amrin bihaitsu yufhamu minhu amrun akhar, amrun yang pertama dal, amrun yang kedua madlul. Ya. Nah, apa namanya? Yang mentaklik itu mulakbat. Ya, menggunakan Imam Qais ini untuk definisi yang fahmu amrin min amrin. Ya. Ya, sahun itu. Ya, kalau yang seperti ini ya yastaqim ketika kita bilang yang pertama adalah dal, yang kedua madlul. Dan Imam Qais ini bilang yang ini, bukan yang fahmu amrin min amrin. Karena fahmu amrin min amrin, fahmu amrin ay fahmu maknan, min amrin ay min lafzin, ya kan? Bahasa Fusha? Tahu bahasa Fusha apa bahasa apa? Apa Be? Nolak batu cambu. Ya Allah ya. Kamu ya itu. Pernah bunda Apa? Sahun. Di footnote-nya. Hah? Lain di sini.
Footnote yang di bawah. Footnote-nya tengah, halaman 62. Maksudnya sama. Salahnya mau ke sini. Iyalah. Nah, binian mafhumah atau kecepatan? Pas ya. Dapat pada ini apa lagi pakai lagi. Ya. Kita tutup kait. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.